Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dosa kaum Sodom, kaum Lut itu? Dan mereka ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Kenapa sedemikian parah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka? Bahkan tidak ada kaum yang dicela seperti kaum Lut. Di dalam Al-Qur'an secela-celanya dengan berbagai macam celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Lut alaihi salatu wassalam sudah meninggalkan rumahnya dan juga kaumnya bersama putrinya, tiba-tiba Jibril datang. Pertama azab yang diberikan kaum Lut adalah tiba-tiba Jibril kemudian merubah wujudnya, kemudian mengepas sayapnya satu kali, sehingga orang-orang yang di sekitar Lut, orang-orang jahat itu, semua matanya keluar dari tempatnya. Dan ini hanya khusus orang-orang yang mengepung rumah Lut itu saja. Kemudian setelah itu dia menancapkan sayapnya, ditancapkannya dalam-dalam. Kemudian diangkatlah negeri Sodom dan negeri-negeri yang akhlaknya sama dengan Sodom ke langit. Kemudian mereka dihujani dengan batu meteor, sehingga mereka mati sebelum mereka dihempaskan ke bumi. Kemudian setelah itu dibaliklah kota Sodom itu, kemudian dihempaskan ke bumi. Saking dahsyatnya akhirnya cekunglah bumi, dan jasad-jasad kaum Sodom dibalik itu kemudian akhirnya menjadi sebuah danau yang orang-orang menyebutnya Bahrul Mayyit. Di sini cerita dimulai, akhirnya menjadi laut mati. Kenapa sedemikian parah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka? Pertama, kaum Lut itu mereka adalah seorang musyrik, mereka menyembah berhala, dan Lut berusaha untuk mengembalikan mereka ke dalam tauhid, tetapi mereka enggan. Dari segi akidah mereka rusak. Kemudian yang kedua, kaum Lut ini juga dari segi akhlak, dari segi akhlak mereka sangat buruk sekali, karena mereka qad atar rijala bi syahwatin fahishatin kama ya'tin nisa. Mereka suka laki-laki dengan syahwat yang sangat buruk sekali. Artinya mereka juga suka dengan perempuan, tetapi mereka lebih suka dengan laki-laki. Dan inilah pencetus pertama sejarah LGBT. Sejarah LGBT pertama itu dilakukan oleh kaum Lut, kaum Sodom. Merekalah yang memulakan perbuatan keji. Kemudian yang ketiga, mereka suka berjudi dan suka mencela sebagian lain dengan sebagian yang lainnya. Dan mereka tasyabbuhur rijal fi asril asir bin nisa. Mereka juga tasyabbuh, dandanan mereka seolah-olah laki-laki seperti perempuan. Kemudian juga mereka suka mencuri, merampok, garong, dan mereka tidak punya akhlak dalam majlis-majlis. Sampai maaf, ketika mereka kentut pun mereka akan kentut sembarangan. Akhlak mereka rusak, mulai dari akhlak kecil sampai akhlak besar. Terkadang mereka berzina di depan mata, tidak malu. Karena kerusakan yang luar biasa inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala azab seazab-azabnya kaum Lut, sampai-sampai kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, di banyak surat dalam Al-Quran tentang kaum Lut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat sebenarnya tempat diazabnya kaum Sodom itu di mana? Ada yang mengatakan bahwa Sodom, kota yang Lut diutus untuk berdakwah itu, adalah terletak di mantiqatil bahril mayyit, berdekatan dengan laut mati. Laut mati terlingkup di antara Urdun dan juga Israel dan Palestina, tengah-tengahnya. Lut alaihi salatu wassalam ini, ketika datang para malaikat, memang tidak ada Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang yang datang untuk mengadab kaum Lut itu malaikat Jibril, tidak ada. Tetapi ada perkataan para tabi'in
bahwa dijelaskan yang datang itu adalah malaikat Jibril, sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, mengadab seazab-azabnya, sampai-sampai tidak ada azab yang Allah berikan melebihi azabnya kaum Lut yang luar biasa. Sampai-sampai dijadikan istidlal dalil oleh Ali bin Abi Thalib bahwa perbuatan kaum Lut kalau terjadi dan dilakukan, maka sebagai hukumannya dia dirajam sampai mati, apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Tetapi kata Ali radhiyallahu an, bukan hanya dirajam, tetapi dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilempar dari atas. Kalau tidak mati maka dilempari batu sampai mati. Sebegitulah Ali radhiyallahu an menghukumi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melarang, tidak boleh seseorang itu mendatangi tempat-tempat yang diazab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian masuk ke negeri-negeri yang pernah diazab kecuali mereka dalam kondisi menangis. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk ke tempat-tempat itu. Kenapa demikian? Dikhawatirkan tertimpa masalah, tertimpa azab sebagaimana yang Allah timpakan kepada mereka. Sekali lagi, bahwa apakah memang di laut mati tempat jasad-jasad kaum Sodom yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi itu yang banyak dibicarakan oleh para ulama. Karena bagaimanapun Quran tidak menyebutkan laut mati, hanya menyebutkan azabnya saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Lut karena mereka membantah nabinya, mereka melakukan kesyirikan dan banyak kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajmain illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharina wa innakum latamarruna alaihim musbihina wa billaili afala ta'qilun. Dan sesungguhnya Lut termasuk dari kalangan para rasul. Ketika kami selamatkan dia dan keluarganya semuanya kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tertunda, maksudnya orang-orang yang diazab. Kemudian kami hancurkan seluruh kaum Sodom itu, dan kalian kelak akan melintasi terhadap mereka musbihina wa billaili, di pagi dan di malam hari. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Kata ahli tafsir dan juga sebagian tarikh Islami mengatakan, al-bahrul mayyit huwa makanu khasfin qura qaumi Lutin, bahwa laut mati itu tempat di mana terjadi adab bagi kaum Lut alaihi salatu wassalam. Adapun apakah sebuah kepastian, wallahu alam, ini kan penelitian ahli tafsir dan juga tarikh al-Islami.